Berarti memang benar akhir zaman insya Allah itu sudah dekat. Ya. Kalau akhir zaman sudah dekat, kita harus mencoba menyelamatkan iman, tauhid kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Kalau memang kita masih sombong dengan kita merasa benar, kita masih sombong dengan kita merasa pintar, Dajjal di situ akan masuk. Kenapa? Dajjal masuk melalui membanggakan kepandaiannya, membanggakan kepintarannya. Istighfar, Po. Istighfar, Po. Istighfar. Istighfar. Duduk, Pak. Duduk. Gak apa-apa. Gak apa-apa, udah. Alhamdulillah. Cuma lemes. Iya, enakan badannya? Enakan, Pak. Yang biasanya di sini tidak nyaman, sekarang gimana? Iya. Di belakang sini tadi ini berat banget. Sekarang? Sekarang udah enteng. Alhamdulillah. Kasihan, Ustaz. Iya. Tapi memang ini kenyataan bahwa memang yang saya amati tadi memang ada anak buahnya Dajjal. Saya tetap tidak bisa tidak cerita, tetap saya harus cerita. Makanya yang saya amati adalah kalau hanya jin biasa, dia tidak akan bisa interaksi dengan saya. Tapi kalau anak buahnya Dajjal, dia bisa seperti kayak melihat saya dan interaksi, mau ketawanya seperti itu. Iya, sabar ya. Iya, bagaimana sekarang? Kenapa, apa yang memang dilakukan, yang diamati Mas Irfan atau Pok Lina, yang dirasakan? Kalau saya nggak tahu. Kok banyak istighfar ya, Po ya? Iya, insya Allah. Ya. Karena anak-anak saya juga suka mampu juga. Iya, itu dia makanya. Kadang kalau anak-anak itu suka takut kalau tiba-tiba emponya begitu. Jadi kadang-kadang gitu. depan anak-anak saya juga, Ustadz. Oh, Seperti itu. iya sih, memang ilmu. Tadi memang ada ilmu jelas. Tapi ilmu ini memang saya amati, memang ada satu mata besar yang menguasai ilmu. Nah, ini satu mata ini menguasai ilmu. Ya, saya hafal, mata inilah yang menguasai jin. Memang Dajjal itu nanti akan menguasai jin di seluruh dunia. Jadi siapapun orang muslim, saya bilang muslim. Kalau ada Dajjal dalam tubuhnya, dia tidak akan mampu akan menolak Dajjal tersebut. Dajjal yang asli. Dia akan tunduk. Makanya saya mengajak di taklim ini juga pemirsa di rumah, Dajjal itu masuk di beberapa jalan. Yang pertama adalah syirik. Ilmu-ilmu yang dipakai oleh Mpok Lina adalah ilmu-ilmu musyrik. Ilmu yang hanya mengandalkan jin. Dibuka mata batin ilmu ini. Nah, ilmu ini musyrik. Nah, orang yang menjalankannya tetap itu syirik. Ya. Kalau orang sudah mau, pasti Dajjal ada di dalam tubuhnya. Pasti. Syirik yang pertama, musyrik yang kedua, berani melawan orang tua, ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga fasik. Yang keempat fasik. Fasik itu membanggakan secara duniawi apapun bentuknya. Seseorang yang suka perhiasannya dipamerkan di Instagram, ingin dipuji, itu fasik. Seseorang yang bangga dengan pangkatnya, seorang bangga dengan labelnya, dia seorang menteri, dia pejabat, dia apapun, itu sudah fasik dan itu insya Allah sudah ada Dajjal. Dan ini saya melihat beberapa kali, saya amati di taklim ini banyak sekali anak buahnya Dajjal yang saya amati di sini. Berarti memang benar akhir zaman insya Allah itu sudah dekat. Ya. Kalau akhir zaman sudah dekat, kita harus mencoba menyelamatkan iman, tauhid kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Kalau memang kita masih sombong dengan kita merasa benar,
kita masih sombong dengan kita merasa pintar, Dajjal di situ akan masuk. Kenapa? Dajjal masuk melalui membanggakan kepandaiannya, membanggakan kepintarannya, membanggakan apa yang dia sudah kerjakan. Dajjal masuk. Ya, dan ini berawal dari sirik cinta dan empo musyrik sama tadi, suami, empo jadinya mengundang. Iya. Udah, suami mah kalau nggak jodoh udah, tapi didoakan mudah-mudahan berjodoh Yang terus. baik ya. Ya, penting Lina jangan jadi musyrik lagi, nanti menyesalnya di akhirat. Iya benar. Ya, kan Lina udah jadi keluarga saya juga. Ya, oke? Banyak istighfar, banyak cerita juga ya. Makasih ya Lin. Sayangi dong. Udah ya. Ini minum Lin. Isi ya nyonya. Aduh. Sengaja Ibu Lina saya bawa ke sini karena beberapa kali terjadi di rumah dan kita ya setaunya kita, semampunya kita. Tapi alhamdulillah kalau sudah ditangani seperti ini bisa membentengi diri sendiri dengan ketauhidan yang dipegang. Insya Yang Allah. percaya sama ilmu-ilmu apalah itu. Nggak usah lah seperti itu. Ilmu membuka mata batin, membuka yang perlu itu membuka dompet itu perlu. Mata batin itu apaan nggak perlu lah. Membuka dompet, ya, buka rekening di bank, ya Oke, kita lanjut Ustaz ya. boleh. Ibu-ibu pada baik ngasih tisu ke saya banyak sekali sampai penuh nih. Udah kita lanjut. Siapa yang mau bertanya? Yang ini deh, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustini dari Jakarta. Saya mau mohon solusinya dari Ustadz. Punggung sebelah kiri saya sering ngerasa kayak ada yang mantuk-mantuk. Matuk-matuk kan gimana? Kayak Mukul-mukul. mukul-mukul gitu. Terus di sebelah sininya tuh kayak ada ngelingkar gitu. Apanya? Ngelingkar di Oh, punggung. pinggang sini. Kalau udah lagi ngelingkar gitu kayak berasa pegel gitu kan. Saya pikir kayak urat apa gimana gitu ya. Saya urut terus udah gitu. Tapi nggak hilang, apa kadang nanti dia hilang, kadang muncul gitu. Terus sama punggung tuh sering berasa panas. Berasa panasnya tuh berasa, ntar dia datang, ntar dia pergi gitu. Terus saya juga pernah ngerasain tuh kaki ketika saya duduk dari lantai mau bangun, mau jalan, itu kayak ada tangan mencengkram gitu. Terus sakit gitu. Nah, efeknya Takut, saya kan juga punya takut juga mas. Kalau ada tangan sendiri segini kan ya takut saya. terus efeknya tuh sampai kalau sekarang kadang-kadang kaki yang bekas cengkrama itu suka bengkak, tapi nanti dia sembuh sendiri gitu. Bekas cengkramannya. Padahal nggak terlihat siapa yang mencengkram. Tapi tangannya terasa. sih, saya sempet ngelihat Kelihat? sepotong tangannya gitu pas lagi nyengkram tangannya pas saya gitu, itu tangannya kelihatan gitu. Ustaz, astagfirullahalazim. Jadi ya saya mohon Merinding solusinya loh, Ustaz, Kang Irfan. gitu. Itu tangan apa atau tangan siapa atau tangan naon eta teh? Ya tinggal dinyanyiin aja tangan si. Ustaz jangan bercanda Ustaz. Ya itu tangannya makhluk yang bisa lihat kan Ibu Rustini. Itu udah lama. Rustini. Kalau tangan sih belum lama. Itu Setahunan. kalau di rumah atau dimanapun. Di rumah, waktu itu kejadiannya di rumah. Oh di rumah. Terus Jadi ada bekasnya gitu, biru atau apa? nggak biru, tapi pas abis nyengkrem gitu, kaki saya kan, saya berasa sakit, saya sempat jatuh gitu ya. Terus jatuh itu toto bengkak gitu. Terus saya juga jalan sambil agak Pincang. pincak-pincak Keret gitu. Oh, iya. Nah terus dari gitu yaudah waktu itu kejadiannya sebelum subuh kan ya, karena saya kan bantuin ibu untuk dagang gitu. Terus pas abis sholat subuh gitu kan, saya usap-usap gitu kan sambil istighfar gitu. Terus kayak gitu, tapi akhirnya kempes gitu dan saya bisa jalan normal biasa Sampai bengkak gitu. juga. Iya ya. Apa itu Ustaz? Hah? Apa itu? Ya jin iseng aja. Jin iseng biasanya. Jadi kayaknya yang begini kayaknya Mbak Rustini ini kayaknya di dalamnya ada ilmu deh. Dari Ya. turunan sebelumnya kali ya. Ya, Kemungkinan ya Ustadz. Dari ayah, ibu atau kakek nenek atau buyut atau Buyut kayak soalnya saya tuh
pernah kesurupan juga. Saya Oh, tuh mulai pernah. kesurupan dari tahun 2007. Baru setahunan ini saya nggak kesurupan. Baru setahun ini nggak kesurupan. Iya. Jadi kurang lebih 10 tahun. Iya. Nah, setahun ini nggak kesurupan, apa yang dilakukan? Bisa seperti itu, nggak tahu. Nggak tahu. Berhenti aja dia. Iya. Terus ya saya sih sempat memang umroh waktu itu, pergi umroh ya saya mohon gitu kan, maksudnya kalau memang ada yang tidak baik di diri saya gitu kan, saya minta untuk dibuang gitu, gitu. Mungkin seperti itu ya Ustadz. Nah Iya sih. sejak itu saya nggak pernah lagi kesurupan lagi. Oh gitu. Jadi doanya mulai dikabulkan, tetapi kayaknya masih di dalam tubuhnya Masih ada? Mbak masih.